Jumpa lagi. Kali ini saya ada HP Asus ya. Kondisinya seperti ini. Jadi LCD harus diganti ya. Oke, ini saya lepas baterainya. Dan sebelumnya untuk bautnya itu sudah saya lepas ya. Dan ini soket LCD dan soket touchscreen ya. Jadi untuk penggantian LCD atau touchscreen itu buat teman-teman yang masih belajar ya, usahakan walaupun LCD-nya itu sudah pecah, intinya kita mau ganti LCD, anggap saja LCD itu masih utuh, kita mau melepasnya ya. Jadi caranya melepas LCD atau touchscreen aman. Walaupun LCD itu rusak, tapi ini bisa jadi sebagai pembelajaran untuk kita ya. Oke, ini saya akan lepas bagian papan atas ya, karena si LCD-nya itu dia masuk di dalam frame ya. Jadi nggak bisa saya lepas langsung karena dia fleksibelnya itu masuk di dalam frame. Untuk tipenya sendiri ini adalah Asus J00ED ya. Dan satu hal lagi yang paling penting, ketika ingin mengganti LCD, terutama LCD yang seperti ini ya, intinya HP dinyalakan tapi tidak tampil menu. Awas loh. Kenapa saya bilang awas? Yang pertama, belum tentu kerusakan itu dari LCD-nya saja. Jadi ketika ingin mengganti LCD itu dengan kondisi HP yang intinya menu tidak kelihatan ya, yang seperti HP ini dia hanya bergaris, itu awal kita harus mengeceknya dengan power supply ya. Jadi lihat kondisi arus dari handphone, apakah dia mesinnya itu berjalan dengan baik atau mesinnya itu normal atau tidak. Ketika dicek dengan power supply mesinnya normal, walaupun LCD-nya itu mati atau LCD-nya itu nggak ada gambarnya, dipastikan bahwa mesin normal dan kita ganti LCD pun tidak jadi masalah ya. Dan untuk caranya itu banyak ya, di video-video sebelumnya saya sudah pernah bikin videonya, itu cara menganalisa mesin handphone yang mesin normal ya, walaupun LCD-nya mati. Dan seperti biasa untuk pelepasan LCD itu gunakan blower. Biasanya saya di setelan 2 untuk panas dan 2 untuk anginnya. Dan seperti biasa tambahkan bantuan thinner ya. Ini untuk LCD nya sendiri itu saya beli di kisaran 150 ya, plus ongkos pasang itu saya tarik kisaran 230. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar dan ingin memulai bisnis servis handphone, itu menurut saya menjanjikan ya. Karena satu hal, handphone itu sudah seperti kebutuhan utama ya. Itu hampir semua rumah itu pasti ada handphone, dan menurut saya itu usaha yang paling menguntungkan ya. Apalagi ketika tempat usaha kita itu sudah mulai rame, itu omsetnya itu lumayan ya. Oke, ini saya lepas LCD nya.
Dan bisa dilihat ini untuk oke, ini jangan lupa ya untuk bersihkan. Dan ini sudah saya bersihkan ya. Ya, ini LCD baru ya. Dan bisa dilihat ini untuk fleksibelnya dia itu masuk di dalam frame ya. Dan jangan lupa untuk memasang kembali ya. Memasang kembali itu penyaring dari debu ya. Untuk speaker. Dan ini saya pakai lem hitam ya. Dan untuk LCD Asus sendiri ini setelah saya pasang itu walaupun bukan LCD ori ya, intinya ini LCD gantian, tapi dia bagus ya untuk kontras dan ketajaman warnanya, dia bagus. Dan seperti biasa ketika pengeleman itu biasanya saya diamkan 2-3 menit baru saya pasang LCD nya ya. Dan ini adalah LCD barunya. Dan saya sering bilang untuk belajar servis handphone itu yang dibutuhkan adalah keberaniannya. Makanya buat teman-teman yang masih belajar itu usahakan sering beli HP-HP rongsok ya, atau HP-HP minus, dan coba untuk perbaiki sendiri sebelum benar-benar untuk memperbaiki HP orang lainnya. Jadi mantapkan dulu. Jadi buat teman-teman yang masih ingin belajar servis handphone itu nggak harus privat ya atau kursus. Sebenarnya itu untuk media-media pembelajaran itu di media sosial itu sudah banyak ya. Dan ini untuk pemasangannya ya. Dan sebelum saya pasang mesin, saya karetin dulu ya seperti biasa ini. Tapi ini LCD barunya ya, itu sudah presisi ya. Intinya dengan frame itu dia klop ya, intinya nggak ada kelonggaran, dia pas. Kemungkinan ini pun nggak akan saya tinggal lama ya, setelah saya lem paling sekitar setengah jaman lah. Dan ini setengah jam sudah saya lepas karena memang satu, kadang ada LCD yang tidak pas dengan frame ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pengeringannya. Dan karena ini LCD-nya sangat presisi dengan frame-nya, itu enggak saya tinggal lama-lama untuk pengeringan lemnya. Jadi bisa saya cepat, bisa saya langsung lepas. Dan bisa dilihat ini sudah mulai nyala ya. Dan seperti biasa itu untuk sisa-sisa lem nggak usah khawatir, karena lem touchscreen itu bisa dibersihkan ya. Tapi awas, bersihkan pakai minyak kayu putih ya, kalau enggak tinggal dipakai tangan juga bisa ya. Oke, ini sambil saya bersihkan bisa dilihat ini pola salah ya. Memang tidak terlihat di video ini, tapi ini kelihatan bahwa touchscreen sudah berfungsi dengan baik ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa tonton video-video saya berikutnya.
Sampai jumpa. Terima kasih.